Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwanda Rizky Alamsyah NPM 2206819621. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem transmisi pada permesinan kapal. Dosen pengampu yaitu Bapak Agus Sujaryanto Pamitra ST PhD. Next. Di slide kedua ini kita akan mengetahui alat propulsi pada kapal. Yang pertama itu adalah engine, sub, gear, dan bearing. Yang kelima itu stand top bearing seperti gambar di sini. Yang keenam strut bearing. Yang ketujuh itu propeller di gambar sini. Seperti yang ada di gambar di sini. Engine estimation dari data rancangan kapal saya sendiri yaitu tugas TMK. Tugas merancang kapal yang saya dapat yaitu kapal offshore ataupun disebut dengan PSP Parkman Supply Vessel yang membawa makanan dari darat ke laut dan para kru-kru yang lain. Seperti gambar sebelah kiri, data yang kapal yang saya rancang. Mesin yang saya gunakan pada TMK saya sekarang ini itu mesin Myanmar 6E Y26W yang memiliki power 1471 sampai 1920 kW. Seperti dapat seperti data engine yang ada di gambar sebelah kanan ini. Sub. Diameter sub itu sangat penting dalam mendesain dan merancang kapal. Diameter sub dipilih sesuai dengan perhitungan tugas sub kemarin yang kita kerjakan. Yang kedua itu diameter gear ataupun pinion. Itu diameter gear dan pinion akan dikalkulasikan beserta jumlah gigi gear yang didesain. Yang ketiga itu pemilihan bearing. Dalam mendesain kita harus memilih ukuran bearing yang kita perlukan, yaitu menghitung bearing load dan gaya yang dibutuhkan bearing lalu pilih bearing sesuai desain. Seperti gambar di sini ada shaft dan propeller yang memiliki bearing agar shaft yang berputar tidak bergesekan dengan lambung kapal yang berdekatan dengan propeller. Ada dua foto gambar beban yang seperti di PPT ini itu ada beban kombinasi, yang kedua itu ada beban aksial. Seterusnya kita akan mencari nilai volume, wedge, dan bending moment seperti yang saya kerjakan di gambar sebelah kiri ini. Selanjutnya mencari nilai torsi dan cari nilai torsi dan twisting moment. Nah, seperti gambar yang kan yang saya kerjakan ini. Setelah itu kita akan mencari gear dari berputarnya dari engine ke sampai propeller. Itu seperti yang saya kerjakan yang ada di gambar sebelah kiri ini. Saya memiliki engine yang memiliki RPM 1920 per RPM 750. Seperti gambar yang kedua ini itu kita akan mencari tangential load dan normal load seperti gambar di sini dan memiliki kita akan mencari ukuran bearing yang kita butuhkan pada kapal itu sendiri. Jenis-jenis bearing ada banyak, yaitu yang pertama terminologi of bearing FAB, yaitu cylindrical roller bearing. Yang kedua itu tapered rolling bearing. Yang ketiga di groove ball bearing. Yang keempat itu angular contact ball bearing. Yang kelima itu cell anglining roller bearing. Yang ketujuh itu yaitu terus ball bearing. Dalam mendesain bearing yang saya kerjakan seperti struktur kapal. Dua, kita di belajar tentang CFD, BMD, seperti gambar sebelah kiri yang saya kerjakan untuk mengetahui bending momen suatu sub yang kita pakai di kapal itu sendiri. Seperti gambar posisi bearing di kapal rancangan saya yang saya gambar seperti di gambar ini. Dari engine, gearbox, sub, bearing, steering tube, stroke, dan propeller. Kesimpulannya adalah fungsi utama
mentransfer daya dari mesin ke baling-baling untuk menggerakkan kapal. Yang kedua itu jenis transmisi. Ada transmisi langsung dengan kopling dan variabel masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Yang ketiga itu komponen utama memiliki poros penggerak, kopling, gearbox, dan baling-baling. Yang ketiga itu efisien energi. Sistem transmisi yang efisien mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi. Yang kelima itu yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan rutin penting untuk mencegah kerusakan dan memastikan operasi kapal yang lancar. Yang keenam itu inovasi teknologi. Teknologi modern meningkatkan keandalan dan keamanan sistem transmisi. Yang ketujuh itu keamanan, karena keamanan itu sangat penting. Dalam mendesain itu kita operasi sistem transmisi harus memperhatikan aspek keamanan yang mencegah-cegah kegagalan. Secara keseluruhan sistem transmisi adalah komponen yang penting mempengaruhi kinerja dan efisien kapal. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.